ini, seorang perempuan berusia 16 tahun datang ke puskesmas setelah mengalami kecelakaan di sekolah. Pasien terjatuh dan mengeluh nyeri pada punggungnya. Saat dilakukan anamnesis, terungkap beberapa kebiasaan yang mungkin berkontribusi terhadap kondisi kesehatan pasien. Diketahui bahwa pasien memiliki kebiasaan menyemil makanan siap saji secara berlebihan. Pasien juga jarang bermain di luar rumah dan lebih sering menghabiskan waktu menonton TV di rumah sambil menyemil. Kebiasaan gaya hidup pasien didukung oleh lingkungan keluarganya. Ayahnya memiliki riwayat diabetes mellitus dan obesitas yang merupakan faktor genetik yang signifikan. Faktor-faktor ini menambah kekhawatiran perawat mengenai potensi masalah kesehatan jangka panjang bagi pasien tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan fisik tersebut menunjukkan beberapa hasil, berupa berat badan pasien mencapai 65 kg dengan tinggi badan 144 cm. Berdasarkan indeks massa tubuh yang dihitung dalam membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadran tinggi badan dalam meter, pasien memiliki indeks massa tubuh yang jauh di atas usia rata-rata usianya. Hal ini menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami obesitas. Obesitas pada remaja dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius, termasuk gangguan muskuloskeletal, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Dari hasil pemeriksaan fisik, berat badan 65 kg, tinggi badan 144 cm, suhu badan 36,7 derajat Celcius, tekanan darah 125/70 mm air raksa, denyut nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Mari duduk. Baik, bisa saya tahu namanya siapa? Nama saya Siti Nurhaliza. Biasa yang dipanggilnya apa, Mbak? Biasa saya dipanggil Reva. Oke, baik, Reva ya. Bisa saya tahu alamat tempat tinggalnya di mana, Reva? Saya tinggal di desa Diwalung, Sis. Oh, Diwalung. Baik, perkenalkan saya Niswati Lengkot, perawat yang bertugas di sini dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. Iya, Sis. Bagaimana kabarnya hari ini, Reva? Kurang baik, Sis. Tadi pukul 9 saya terjatuh di sekolah dan tubuh saya sekarang terasa nyeri, Sis. Terjatuh memang biasa menyebabkan cedera pada alat punggung, Reva, seperti tendangan otot akibat tekanan yang tiba-tiba. Selain itu juga jatuh dengan keras juga mengakibatkan cedera pada tulang belakang, seperti patah atau retak, dapat menyebabkan nyeri punggung yang signifikan. Reva, apakah kamu merasakan nyeri gawat atau sensasi tertentu setelah jatuh tadi? Saya merasakan kesemutan dan saya sangat kesemutan dan kesulitan bergerak setelah terjatuh bisa menjadi tanda adanya serius. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin tes tambahan untuk memastikan tidak ada cedera yang berbahaya. Oh iya, baik, Sis. Lalu apakah ada yang harus saya lakukan untuk mengurangi rasa nyeri ini? Untuk mengurangi rasa nyeri, kamu harus beristirahat dan hindari aktivitas yang memperparah nyeri. Kemudian kompres dingin di area yang terasa nyeri juga dapat mengurangi peredangan dan nyeri. Baik, terima kasih, Sis. Sama-sama ya, Pak. Saya ingin sedikit bertanya tentang pola makan dan aktivitasmu sehari-hari. Apakah kamu bisa berbagi dengan saya mengenai makanan apa yang sering kamu konsumsi dan bagaimana kegiatan fisikmu? Kalau saya sering makan makanan siap saji seperti keripik, kue, wafer, dan minuman bersoda. Saya juga jarang bermain di luar rumah dan lebih sering menonton TV sambil mengemil. Nah, apakah kamu merasa
saja ini secara berlebihan atau lebih dari yang seharusnya? Iya sis, saya sering merasa lapar dan cenderung mengambil makan sesaji saat sedang menonton TV di rumah. Oke, bagaimana dengan aktivitasmu di luar rumah? Apakah kamu ada kegiatan fisik atau olahraga yang kamu sukai atau biasanya kamu lakukan? Sejujurnya, saya jarang bermain di luar rumah atau melakukan aktivitas fisik. Saya lebih nyaman menonton TV di rumah sambil ngemil. Baik, saya mengerti bahwa kejadian sekolah tadi mungkin membuatmu merasa stres dan cenderung mencari kenyamanan dengan menonton TV dan ngemil. Dari analisis yang kita lakukan tadi, terungkap bahwa ada beberapa kebiasaan dalam gaya hidupmu yang mungkin berkontribusi pada kesehatanmu. Bagaimana perasaanmu tentang hal ini? Saya merasa bersalah karena mungkin kebiasaan makan dan kurang beraktivitas berdampak buruk pada kesehatan saya. Mengakui dan menyadari dampak dari kebiasaan adalah langkah pertama yang sangat penting, Raka. Kita bisa bekerja sama untuk memperbaiki pola makan dan aktivitasmu agar kamu bisa hidup lebih sehat. Bagaimana pendapatmu tentang ini, Raka? Saya siap untuk berubah, Sis. Saya ingin menjadi lebih sehat dan menjadi lebih aktif. Itu sangat baik, Raka. Bersedia untuk berubah adalah langkah besar menuju kesehatan yang lebih baik. Selain itu, faktor genetik dari keluargamu juga perlu diperhatikan. Bagaimana perasaannya tentang faktor-faktor ini, Raka? Saya merasa sedih dan khawatir, Sis. Saya tidak ingin mengalami masalah kesehatan serius seperti ayah saya. Tapi rasanya kurang kalau memang tidak mengambil apa-apa, Sis. Merasa sedih dan khawatir adalah reaksi yang wajar, tetapi kamu harus mengubah kebiasaan itu karena berpengaruh pada kesehatan. Nah, untuk itu, mari kita lihat dengan pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah kamu agak tinggi dan berat badanmu mencapai 65 kg dengan tinggi badan 144 cm. Dari perhimpunan indeks massa tubuh, kamu masuk dalam kategori obesitas. Obesitas pada usiamu dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan serius seperti gangguan muskuloskeletal, diabetes tipe 2, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Apakah itu berarti saya harus dirawat, Sis? Iya, Reka, kondisimu memerlukan perawatan lebih intensif untuk mengatasi masalah obesitas dan mencegah komplikasi kesehatan jangka panjang. Kita akan bekerja sama untuk memperbaiki gaya hidup dan pola makanmu agar dapat hidup lebih sehat dan aktif. Ya baik, terima kasih, Sis. Saya akan berusaha untuk memperbaiki pola makan dan aktivitas saya. Nah, itu dia. Karena kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk diri sendiri. Mari bersama-sama mencapai kesehatan yang lebih baik. Jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang ingin kamu ketahui ya. Saya akan melakukan yang terbaik, Sis. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama ya Kak, semoga pertemuanmu berjalan lancar. Saya akan selalu ada untuk membantumu. Ya, terima kasih, Sis. Sama-sama ya Kak. Kalau begitu, saya permisi dulu, Sis. Ya.